Israel itu menggunakan filosofi hukumnya Musa, Nabi Musa. Nah, filosofi hukumnya Nabi Musa itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu daya ledaknya itu 21 kiloton TNT. Jadi super Jadi high 1,5 kali lipat daripada bom uranium. Nah, kalau dia menjadi bom nuklir, jadi pertanyaannya, bisa nggak dari uranium dikembangkan dari plutonium? Sangat bisa. Dia tinggal naikkan grade-nya jadi 80-90%. Maka kalau Iran sekarang ini dia kembangkan uranium 235, itu dia bisa naikkan jadi uranium 238, maka itu bisa langsung dikembangkan menjadi bom plutonium. Itu sebabnya semua negara ketakutan. Nah, saat ini International Atomic Energy Agency itu tidak mendapat data sepenuhnya tentang program pengembangan Iran ini karena banyak yang dirahasiakan. Nah, jadi Badan Tenaga Atom Dunia juga meraba-raba Iran ini apa betul dia belum punya senjata nuklir, atau jangan sampai sudah punya tetapi dia merahasiakan. Karena ada di 6 kota kan di Iran itu, di Natanz itu 225 km sebelah selatan daripada Teheran. Ya, sungguhnya sesuai dengan data-data yang kita peroleh dari International Atomic Energy Agency, jadi Badan Tenaga Atom Internasional. Nah, saat ini ada 9 negara di dunia yang dikategorikan sebagai negara nuklir, yaitu Rusia, Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Jadi di dalam data itu, Iran belum termasuk di dalam negara yang memiliki senjata nuklir. Jadi begini, pada tanggal 14 Juli 2015 itu di Wina ditandatangani apa yang disebut JCPOA. Jadi JCPOA itu adalah Joint Comprehensive Plan of Action. Itu ditandatangani oleh 8 negara pihak, yaitu Rusia, Amerika Serikat, China, Perancis, Inggris, Jerman, kemudian Iran, dan wakil dari Uni Eropa. Isi daripada perjanjian 14 Juli 2015 itu adalah mereka membatasi program nuklir Iran supaya jangan program nuklir Iran itu berkembang menghasilkan senjata nuklir, tapi dipakai untuk tujuan-tujuan damai seperti listrik dan sebagainya. Nah, kompensasinya Iran bilang oke, kalau demikian kompensasinya angkat semua sanksi yang dikenakan pada saya selama ini. Jadi mereka tanda tangan dengan pemahaman bahwa semua sanksi ekonomi dan militer terhadap Iran akan diangkat oleh negara-negara barat kalau Iran tanda tangan. Nah, itu ditandatangani pada 14 Juli 2015. Tapi pada tanggal 8 Mei 2018, Presiden Donald Trump tarik Amerika keluar dari perjanjian itu. Sehingga Amerika tidak mau lagi taat kepada perjanjian itu, karena Donald Trump dan pemerintahnya curiga bahwa Iran ini akan berkembang, program nuklir Iran ini akan berkembang menghasilkan senjata nuklir. Nah, per Agustus 2024 ini, program pengembangan nuklir Iran itu sudah sampai mencapai 60% pengayaan uranium. 60%. Dan 60% pengayaan uranium itu sudah menghasilkan 165 kg enriched uranium. Jadi ini bahan yang bisa dikembangkan selanjutnya menjadi weapons grade. Kalau weapons grade itu berarti uranium itu harus diperkaya sampai 80% ke atas. Kalau 80% ke atas itu sudah bisa menjadi senjata nuklir gitu. Nah, saat ini Iran punya 165 kg enriched uranium itu per Agustus 2024 ini. Itu berarti sudah 2/3 jalan menuju senjata nuklir. Wow. Nah, kalau dia bisa kembangkan ini menjadi 80%, dari 60% dinaikkan menjadi 80%, itu hanya butuh waktu paling lama 2 bulan itu. Kalau bisa naik jadi 80%, maka dia sudah punya bahan uranium yang sama daya ledaknya dengan bom yang dijatuhkan Little Boy di Hiroshima. Dan itu dia cuma butuh waktu 2 bulan untuk melakukan itu.
dan tidak ada orang yang tahu apakah dia akan lakukan, sedang lakukan atau tidak akan lakukan. Pak Peter, saya potong sedikit Gitu. saja. Untuk pengetahuan publik bahwa bom atom dengan nuklir ini ada beda. Oh. Jadi kalau kita lihat misalnya bom yang dijatuhkan di Hiroshima itu namanya Little Boy pada 6 Agustus 1945. Bom itu seberat 6,2 ton, berisi 64 kg enriched uranium seperti yang Iran miliki sekarang, 64 kg, dan daya ledaknya itu adalah 15 kiloton TNT. Jadi sama seperti 15 kiloton bahan peledak itu di 15.000 kilogram bahan peledak TNT diledakkan. Itu sebabnya Hiroshima itu kan 66.000 orang mati langsung di tempat, dan 140.000 mati dalam periode 5 tahun. Jadi totalnya 200.000 lebih mati. Sedangkan bom yang dijatuhkan kan itu dia pakai uranium 235. Kalau bom yang dijatuhkan di Nagasaki 9 Agustus 45 itu namanya Fat Man. Oh, beda lagi ya? Fat Man itu beda, itu dia tidak pakai uranium, dia pakai plutonium. Nah, plutonium itu meskipun kecil jumlahnya, tapi daya ledaknya lebih besar. Sehingga bom plutonium itu, Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki itu hanya berat bom keseluruhan itu 6,4 ton. 6,6 ton, tetapi berisi hanya 6,2 kilogram plutonium. Hanya 6,2 kilogram plutonium. Timbangannya lebih kecil, tapi daya ledaknya itu 21 kiloton TNT. Jadi super high. Jadi 1,5 kali lipat daripada bom uranium. Nah, kalau dia menjadi bom nuklir, jadi pertanyaannya, bisa nggak dari uranium dikembangkan dari plutonium? Sangat bisa. Dia tinggal naikkan grade-nya jadi 80-90%. Maka kalau Iran sekarang ini dia kembangkan uranium 235, itu dia bisa naikkan jadi uranium 238, maka itu bisa langsung dikembangkan menjadi bom plutonium. Itu sebabnya semua negara ketakutan. Nah, saat ini International Atomic Energy Agency itu tidak mendapat data sepenuhnya tentang program pengembangan Iran ini, karena banyak yang dirahasiakan. Nah, jadi Badan Tenaga Atom Dunia juga meraba-raba Iran ini apa betul dia belum punya senjata nuklir, atau jangan sampai sudah punya tetapi dia rahasiakan. Karena ada di 6 kota kan di Iran itu, di Natanz itu 225 km sebelah selatan daripada Teheran, ya. Kemudian ada di Bushehr, kemudian ada di Isfahan, ada di Arka. Kalau di Arka itu mereka kembangkan plutonium di situ. Dan terakhir itu di Parchin. Jadi ada 6 tempat ini, kota di Iran, di mana dia menjadi pusat pengembangan nuklir. Nah, jadi kalau dia bisa naik menjadi 80%, itu sudah weapons grade, Pak. Weapons grade itu artinya dia sudah bisa menghasilkan bom seperti Hiroshima dan Nagasaki. Artinya satu bom aja dia jatuhkan di Israel, habis semua itu. Gitu. Karena daya ledaknya itu sampai, kalau bom uranium itu 15.000 kiloton, 15 kiloton, kalau plutonium itu 21 kiloton. Pak Peter, ini begitu dijatuhkan di Israel itu daerah sekitarnya circle-nya kayak Mesir, Jordan, itu kena. Nah, sekarang yang orang takut, apa bedanya bom atom dengan bom nuklir? Bom nuklir itu disebut bom hidrogen, ya, atau bom bom hidrogen, bom hidrogen. Karena bom hidrogen itu kan kekuatan bom hidrogen itu antara 100 sampai 1000 kali lipat dari bom atom, Pak. 100 sampai 1000 kali lipat dari bom atom. Itu kekuatan bom hidrogen atau bom nuklir yang ditakuti sekarang. Nah, pertanyaan orang sekarang, mungkinkah perang yang sedang berlangsung di Iran, di Asia Barat, dan juga di Ukraina itu, mungkinkah perang ini berkembang menjadi perang nuklir? Jawabannya adalah, kita lihat siapa yang punya senjata nuklir sekarang. 9 itu? 9 negara. Jadi dari 9 negara ini, yang paling banyak senjata nuklirnya itu Rusia, Pak. Rusia saat ini memiliki 5.889 nuclear warheads. 5.889 hulu ledak nuklir. Amerika Serikat di tempat kedua 5.244. Di tempat ketiga Cina itu hanya punya 410 senjata nuklir, tetapi di tahun 2030, sekarang dia lagi kembangkan, tahun 2030 itu jumlah senjata nuklir Cina itu akan menjadi 1.400-an. Kemudian itu di tempat ketiga. Di tempat keempat itu ada Perancis yang punya saat ini 290 senjata nuklir.
Inggris punya 225 senjata nuklir, Pakistan punya 170 senjata nuklir atau bom nuklir, India punya 164, Israel punya 90 yang dia declare 90 nuclear warheads, dan Korea Utara punya 50. Sehingga kalau orang tanya perang Israel lawan Iran ini mana yang paling berbahaya? Dari kalkulasi itu kita lihat yang punya senjata nuklir siap tembak itu Israel, bukan Iran, Pak. Jadi lebih mungkin Israel tembak karena senjatanya 90 hulu ledak nuklir itu sudah siap ditembakkan. Sementara Iran ini pengayaan nuklirnya baru 60% dan dia sedang mengembangkan menuju 80%. Kalau 80% baru dia bisa bikin senjata atau bom nuklir gitu. Jadi sekarang itu yang paling berbahaya bukan Iran. Yang paling berbahaya adalah kalau Israel ini tiba-tiba Perdana Menterinya mabuk atau apa lalu hilap lalu lepas bom, itu kacau itu. Nah, makanya sekarang ditahan. Itu sebabnya Presiden Biden katakan kalau kamu serang balik ke Iran saya nggak akan bantu. Dia nggak mau gitu karena dia takut nanti kalau dipakai ini senjata nuklir kacau ini semuanya. Nah, sementara Israel sendiri itu punya 90 hulu ledak nuklir, tetapi dia punya bahan uranium yang siap dipakai dikembangkan jadi senjata nuklir, itu bisa menghasilkan 400 lagi senjata nuklir. Jadi sangat banyak itu, tapi tidak kebijakan Israel itu kan neither confirm nor deny, sama seperti Amerika kan. Pak Pitan, memungkinkan nggak sih Netanyahu akan nurut atas larangannya Amerika, tapi kan di dalam domestik politik negaranya sendiri udah hancur. Jadi kayak apa namanya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, udah deh hancur sekali. Betul. Nah, ini dia. Ada satu rahasia yang perlu saya jelaskan ya. Jadi banyak orang tidak mengerti bagaimana cara berpikir orang-orang Israel ya. Jadi begini, kita mesti lihat dari sudut pandang yang lain begini. Israel itu menggunakan hukum yang namanya filosofi hukumnya Musa, Nabi Musa. Nah, filosofi hukumnya Nabi Musa itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu filosofi mereka. Jadi kalau mata orang ada dua, jadi kalau mata dia satu kamu cungkil, dia akan cungkil dua mata kamu karena mata kamu ada dua. Kalau gigi dia satu kamu patahkan, dia akan patahkan 32 gigi kamu karena gigi kamu ada 32. Itu filosofinya. Itu sebabnya ketika Hamas menyerang 7 Oktober itu membunuh sekitar 1.100-an orang, dia balas berkali-kali lipat gitu. Karena filosofinya adalah filosofi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kacau itu filosofi itu. Jadi makanya dia berusaha sampai dia ingin Hamas itu harus perang ini baru bisa berakhir kalau Hamas tidak ada lagi di Gaza. Nah, dia lupa bahwa Hamas itu bukan hanya tentara, Pak. Hamas itu ideologi. Jadi bagaimana kita perang dengan senjata melawan ideologi kan nggak bisa. Jadi satu tentara mati, dia anak orang lain lanjutkan perjuangannya. Makanya para tentara Hamas yang tewas di dalam perang ini, mereka menganggap ini mati syahid, syuhada nih. Jadi dia tidak merasa rugi, tidak merasa takut karena ini masalah ideologi yang dia pertahankan. Nah, kalau sampai hari ini kelihatannya Pak Pitan punya perkiraan memungkinkan ada keberanian yang saya katakan rawe-rawe rantas itu, kalau orang Jawa bilang itu memungkinkan nggak sih dalam kondisi ini? Begini, karena negara pemilik nuklir tadi seperti Rusia yang bisa berpihak ke Iran itu pun dia tidak akan tinggal diam. Saya kira penggunaan senjata nuklir itu akan merupakan opsi yang paling sangat terakhir bagi negara manapun dari 9 negara ini. Karena menggunakan senjata nuklir itu bisa membahayakan diri sendiri juga. Karena ketika dia tembak ke lawan, terus kalau lawan atau sekutunya lawan punya senjata yang sama, maka dia jadi sasaran juga gitu. Jadi sebetulnya yang paling, kalau saya melihat dari dua perang ini antara Israel dengan Iran, karena Israel ini kan perang dari 7 medan sekaligus kan dengan Iran, lalu Rusia dengan Ukraina, saya lihat lebih memungkinkan Rusia, Pak. Lebih memungkinkan karena apa? Begini ceritanya. Pada tanggal 11 September 2024 kemarin itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dengan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken naik kereta dari Polandia ke
Ukraina, ke Kiev. Mereka bertemu dengan Presiden Zelensky. Sampai sana Zelensky bilang begini, kasih kita izin untuk menggunakan peluru kendali jarak jauh yang disuplai oleh NATO. Karena NATO supply tapi belum dikasih izin untuk pakai kan. Jadi kasih kita izin karena kita pengen pakai peluru kendali jarak jauh itu untuk menghantam kota-kota di Rusia. Blinken nggak mau kasih. David Lammy juga nggak mau. Wah, ini masalah besar sekali, kita harus tanya dulu ke presiden dan perdana menteri kan begitu kan. Jadi mereka kembali diskusi dengan pemerintah masing-masing. Nah, gara-gara itu maka 25 September, jadi 11 September mereka ke Ukraina, 25 September Presiden Putin menggelar apa yang disebut sidang khusus Dewan Keamanan Nasional Rusia, dan di situ dia mengubah doktrin nuklir Rusia. Dia mengubah doktrin nuklir Rusia tidak seperti doktrin tahun 2020. Doktrin 2024 25 September itu mengatakan bahwa negara yang menyuplai senjata kepada Ukraina itu akan dianggap terlibat langsung berperang lawan Rusia. Itu pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa penggunaan penyerangan yang dilakukan oleh negara non-nuklir sekalipun, kalau itu membahayakan keamanan Rusia, akan dibalas dengan nuklir. Wow. Yang ketiga, dia katakan bahwa kalau Rusia merasa bahwa eksistensinya terancam, maka dia berhak menggunakan senjata nuklir. Artinya kapan saja dia mau, sesuai definisi dia, dia bisa lancarkan serangan nuklir bukan hanya ke Ukraina, tapi bisa ke negara-negara yang supply senjata, yaitu negara-negara NATO yang mendukung Ukraina. Karena dia merasa dia dikepung oleh 32 negara sekaligus. Termasuk yang terakhir itu Spanyol kan. Jadi karena dikepung oleh 32 negara, dia terpaksa merevisi doktrin nuklirnya itu, sehingga bahayanya adalah dia akan kemana-mana bawa tas kecil yang tempat untuk komando nuklir itu. Jadi kalau tiba-tiba dia merasa dia harus dilancarkan tuh, dia buka itu tas, maka kiamat kita kan. Nah itu